Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Perkenalkan, nama Ibu Erina. Nah, pagi ini kita akan belajar bersama bagaimana cara menulis teks deskripsi yang baik dan benar. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar bagaimana sih menulis teks deskripsi yang baik dan benar, terlebih dahulu Ibu akan membahas kembali secara singkat mengenai struktur, kemudian kebahasaan, dan juga tahapan menulis teks deskripsi. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan membahas terlebih dahulu mengenai struktur teks deskripsi. Untuk yang pertama, dalam teks deskripsi itu memuat identifikasi. Nah, pada bagian ini berisi nama objek, kemudian sejarah objek, serta pernyataan umum tentang objek yang akan dideskripsikan. Kemudian di bagian kedua terdapat deskripsi bagian. Nah, pada bagian ini berisi perincian bagian dari objek. Nah, perincian bagian itu bisa berupa warna, bentuk, ataupun segala yang dilihat atau dirasakan oleh pengamat. Kemudian yang ketiga terdapat struktur simpulan. Nah, pada bagian ini berisi rangkuman ataupun kesan pengamat terhadap objek yang telah dideskripsikan. Nah, setelah kita membahas mengenai struktur dari teks deskripsi, kali ini kita akan membahas mengenai kebahasaan dari teks deskripsi ya. Untuk yang pertama, dalam teks deskripsi itu menggunakan kalimat nomina atau kata benda. Nah, kalimat nomina ini adalah salah satu jenis kalimat yang predikatnya itu berupa nomina atau kata benda. Contohnya seperti ini. Salah satu kudapan yang mulai jarang ditemui ini kue putu. Nah, dalam kalimat ini yang menduduki fungsi subjek adalah salah satu kudapan yang mulai jarang ditemui ini. Kemudian, untuk yang menduduki fungsi predikat adalah kue putu. Nah, dalam kalimat ini, kata kue putu yang menduduki fungsi predikat termasuk nomina atau kata benda. Jadi, kalimat ini termasuk kalimat nomina. Kemudian, yang kedua, dalam teks deskripsi itu juga menggunakan kalimat verba atau kata kerja. Nah, kalimat verba sendiri ini adalah salah satu jenis kalimat yang predikatnya berupa verba atau kata kerja. Contohnya seperti ini. Kudapan manis ini dapat dibeli dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu 2.000 per biji. Nah, dalam kalimat ini yang menduduki fungsi subjek adalah kudapan manis ini. Kemudian, yang menduduki fungsi predikat adalah dapat dibeli. Kemudian, dari kalimat dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu 2.000 per biji, ini adalah menduduki fungsi pelengkap. Nah, dalam kalimat ini terdapat kata kerja, yaitu kata dibeli. Jadi, kalimat ini termasuk kalimat verba ya, anak-anak. Kemudian untuk kebahasaan yang ketiga, yaitu penggunaan kalimat adjektiva atau kata sifat. Nah, kalimat adjektiva ini adalah jenis kalimat yang predikatnya itu berupa adjektiva atau kata sifat. Nah, contohnya itu seperti cara bermain balap bakia ini tergolong mudah. Nah, dalam kalimat ini yang menduduki fungsi subjek adalah cara bermain balap bakia ini. Kemudian yang menduduki fungsi predikat adalah tergolong mudah. Nah, kata mudah dalam kalimat ini merupakan kata sifat atau adjektiva. Jadi, kalimat ini tergolong kalimat adjektiva. Kemudian yang selanjutnya dalam teks deskripsi itu menggunakan kalimat numeralia atau kata bilangan. Nah, kalimat numeralia ini merupakan jenis kalimat yang predikatnya berupa numeralia atau kata bilangan. Contohnya itu, rumah ini tingginya hanya 2,5 meter dengan lebar 2,5 meter juga. Nah, dalam kalimat ini, yang menduduki fungsi subjek adalah rumah ini. Kemudian yang menduduki fungsi predikat adalah tingginya hanya 2,5 meter dengan lebar 2,5 meter juga. Nah, kata 2,5 meter ini merupakan numeralia atau kata bilangan. Nah, kemudian yang terakhir dan yang penting dalam penggunaan bahasa dalam teks deskripsi itu tidak menyertakan penulis di dalam teks yang dibuat. Artinya itu, anak-anak harus menghindari penggunaan pronomina persona atau kata ganti orang dalam penulisan teks deskripsi. Pronomina persona ini seperti apa sih? Contohnya itu seperti aku, kita, dia, dan mereka. Nah, kata-kata seperti ini anak-anak harus hindari dalam penulisan teks deskripsi. Contohnya itu seperti
Aku menikmati kudapan ini dengan secangkir teh di malam hari. Nah, kalimat ini merupakan kalimat yang salah ya anak-anak. Nah, mengapa kalimat ini salah? Karena terdapat kata aku di sini. Nah, aku di sini merupakan pronomina persona. Jadi, kalimat ini salah ya anak-anak. Kemudian, kalimat yang betul itu seperti apa sih? Nah, seperti ini. Kue putu menjadi salah satu kudapan yang nikmat disantap ketika malam hari dan ditemani dengan secangkir teh. Nah, mengapa sih kalimat kedua ini merupakan kalimat yang betul? Karena dalam kalimat kedua ini tidak terdapat pronomina persona, melainkan terdapat objek, yaitu kue putu di sini untuk dideskripsikan. Nah, jadi anak-anak bisa menggunakan objek yang sedang dideskripsikan dan tidak boleh menggunakan pronomina persona. Nah, sampai sini, apakah anak-anak sudah paham mengenai struktur dan juga kebahasaan dalam teks deskripsi? Jika sudah paham, kita langsung saja yuk mempelajari tahapan dalam menulis teks deskripsi. Nah, dalam menulis teks deskripsi terdapat 4 tahapan ya anak-anak. Untuk yang pertama, terdapat memilih salah satu objek. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan 3 objek yang nantinya anak-anak akan memilih salah satu dari ketiga objek ini. Yang pertama ada permainan tradisional, kemudian jajanan tradisional, dan rumah adat. Setelah anak-anak memilih objek, anak-anak bisa langsung mengembangkan kerangka yang sesuai dengan kerangka informasi yang ada pada tabel yang sudah disiapkan. Kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk memperhatikan penggunaan kebahasaan. Di sini terdapat 6 kebahasaan yang harus anak-anak perhatikan. Yang pertama ada kalimat nomina atau kata benda, yang kedua ada kalimat verba, yang ketiga ada kalimat adjektiva, kemudian kalimat nomeralia, tidak menggunakan pronomina persona, dan yang terakhir terdiri minimal 3 kalimat dalam satu alinea. Kemudian, setelah semuanya selesai, anak-anak bisa langsung menyusun pengembangan yang sudah dibuat dan menambahkan judul yang sesuai dan juga menarik sesuai dengan objek yang sudah anak-anak pilih. Nah, sampai sini apakah anak-anak sudah paham? Kalau sudah paham, kita langsung saja yuk untuk analisis salah satu teks deskripsi yang sudah Ibu buat. Nah, anak-anak, di awal kita sudah mempelajari mengenai struktur, kebahasaan, dan juga tahapan menulis teks deskripsi. Nah, sekarang Ibu akan memberikan satu contoh teks deskripsi yang utuh sesuai dengan kerangka informasi yang sudah Ibu buat. Nah, untuk yang pertama, terdapat struktur identifikasi yang berisi nama objek, sejarah objek, serta pernyataan umum tentang objek. Nah, yang pertama terdapat penginformasian jenis objek. Pengembangnya itu bisa seperti ini anak-anak. Kemudian di akhir bisa diberikan penegasan mengenai salah satu permainan tradisional yang mulai jarang dimainkan oleh anak-anak adalah permainan bakia. Kemudian untuk kerangka yang kedua adalah penginformasian asal objek. Nah, asal dari permainan bakia ini adalah Sumatera Barat yang dimainkan sekitar tahun 1970-an. Kemudian untuk kerangka yang ketiga ada penginformasian bahan alat objek. Nah, bahan dari bakia ini adalah papan kayu dan juga 3 tali karet yang berbentuk sandal. Kemudian yang keempat terdapat penginformasian warna objek. Nah, di sini disebutkan warna dari kayu bakia itu adalah coklat muda, kemudian dari karetnya berwarna hitam. Kemudian untuk kerangka yang terakhir ada penginformasian harga objek. Pengembangnya itu bisa seperti ini. Untuk harganya anak-anak bisa kira-kira sendiri ya. Kalau membutuhkan harga, di sini Ibu mencantumkan harga 36.000. Nah, kemudian ini adalah struktur yang kedua, yaitu deskripsi bagian. Kemudian untuk deskripsi bagian ini merupakan perincian dari objek. Untuk yang pertama ada pendeskripsian ukuran objek. Di sini panjang dari bakia itu kurang lebih 110 cm dan tinggi dari bakia itu adalah 2 cm. Selanjutnya ada pendeskripsian bagian-bagian dari objek. Nah, umumnya di bakia itu terdapat 3 karet yang akan digunakan oleh 3 orang pemain. Nah, kemudian
Di sini juga bisa mendeskripsikan fungsi dari masing-masing bagian objek. Nah, di sini Ibu mencantumkan tujuan dari jarak yang ada dalam karet yang ada di bakia itu. Tujuannya itu agar pemain satu dengan yang lainnya tidak terlalu dekat dan memiliki jarak. Nah, kemudian untuk kerangka yang terakhir dalam deskripsi bagian, bisa mencantumkan pendeskripsian cara bermain objek. Nah, di sini Ibu sudah mendeskripsikan secara singkat cara bermain balap bakia. Nah, kalau anak-anak kurang tahu mengenai cara bermain permainan tersebut, anak-anak bisa mencarinya di internet. Nah, anak-anak, ini merupakan simpulan atau struktur terakhir yang ada dalam teks deskripsi. Nah, anak-anak, di sini yang pertama, Ibu akan mengembangkan kerangka mengenai manfaat dari objek. Nah, manfaat dari objek yaitu permainan balap bakia ini, Ibu menyebutkan 3 manfaat. Yang pertama ada dapat menjaga kekompakan, kemudian menjaga tubuh anak agar tetap aktif bergerak, dan yang terakhir tetap menjaga komunikasi. Kemudian untuk kerangka yang terakhir dalam struktur simpulan ini adalah ringkasan untuk melestarikan objek. Nah, pengembangnya itu seperti ini, bisa memberikan saran kepada para orang tua untuk mulai mengenalkan permainan tradisional seperti balap bakia ini kepada anak-anak, agar permainan ini tetap lestari dan tak hilang ditelan zaman. Nah, anak-anak, ini adalah teks deskripsi yang utuh berdasarkan pengembangan yang sudah kita bahas bersama tadi, dan Ibu sudah menambahkan judulnya yaitu mengenal balap bakia sesuai dengan objek yang sudah dideskripsikan yaitu permainan balap bakia. Nah, anak-anak apakah sudah paham semua? Jika ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan, bisa langsung bertanya kepada Ibu ya, dan jika sudah paham, bisa langsung mengerjakan tugasnya. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.